Lindungilah diri kami dan juga negeri ini dari azabmu dan juga murkamu di dunia ini dan akhirat nanti, di dunia ini dan akhirat nanti. ربنا يا واسع الكرم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا نفس لا تقنطي من زلة عظمت إن الكبائر في الغفران كالأمم Azan, Bu Ustazah ya. Azan. Azan. بسم الله الرحمن الرحيم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ذنبنا يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد شفيع الأمة وعلى آله وأصحابه نبي الهدى والرحمة. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن العظيم: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا الله الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله على كل شيء رقيبا. الآية. صدق الله العلي العظيم. Yang sama-sama kami hormati Sahibul Hajat Al-Mukarram Bapak Syafruddin dan Ibu Sri Nur Cahyaningsih SPD yang insya Allah akan melaksanakan kewajibannya selaku orang tua menikahkan putra putri beliau Ananda Erika Nur Saputri AMD dengan Satyo
Buntoro AMD. Insyaallah mudah-mudahan akan dilaksanakan pada hari Ahad tanggal 29 November. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan, Allah memberikan keselamatan, Allah memberikan kelancaran, Allah memberikan kenikmatan, Allah memberikan kemudahan-kemudahan, dan Allah melancarkan dan meridainya, sehingga Allah Subhanahu wa taala menjadikan keberkahan dalam acaranya, keberkahan pada tamunya, keberkahan pada rezekinya, keberkahan pada kedua mempelainya. Allah jadikan keduanya pengantin yang juga mendapatkan rahmat dari Allah, rumah tangga yang senantiasa Allah jadikan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Para guru, para alim ulama dan tokoh masyarakat setempat, wabil khusus yang kami hormati Al-Mukarramah Ibunda Ustazah Hajjah Masani, semoga Allah memberikan beliau sehat wal afiyah, barokah usia dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehat wal afiyah, dan semoga segala cita-cita beliau diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ustazah Nuriyati yang kami hormati menjadi wasilah ananda dapat bersilaturahim di hadapan para ibu sekalian yang berbahagia. Ustazah Fitriyanti bersama para sahabat-sahabat pembaca kisah Maulid, Ustazah Hajjah Rahmawati, para ibu-ibu dan juga jamaah majelis undangan pengajian walimatul arus tasyakur bin ni'mah. Insyaallah semua kita sehat wal afiyah. Semoga kita semuanya barokah usia dalam taat. Semoga kita semuanya diberikan oleh Allah nikmat semangat untuk berbuat taat, beribadah kepada Allah. Semoga iman Islam kita Allah tetapkan, Allah pelihara, sabar kita Allah pelihara. Semoga sehat jasmani dan rohani kita, ilmu bermanfaat, rezeki yang halal barakah untuk bekal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semuanya selamat dunia dan akhirat, selamat lahir dan batin kita, keluarga kita Allah jadikan keluarga yang berkah, anak cucu keturunan kita Allah jadikan anak yang soleh dan solehah, negeri kita Indonesia Allah selamatkan, Allah amankan dari wabak bala dan musibah. Allah Subhanahu wa taala berikan kebaikan dan keberkahan sehingga menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jazakillahi khairan katsira kepada sahibul bait, kepada sahibatul hajat yang alhamdulillah wasilah beliau kita dapat bersilaturahim. Semoga silaturahim kita ini jadi sebabiah tolak bala. Semoga silaturahim kita ini jadi sebabiah doa diijabah. Semoga saja jadi sebabiah doa kita Allah Subhanahu wa taala kabulkan, dan jadi sebabiah Allah Subhanahu wa taala sembuhkan dari penyakit-penyakit lahiriah maupun penyakit-penyakit batiniah, sehingga kita minta kepada Allah, Allahumma ja'al hadza jam'ana jam'an marhuma. Ya Allah, jadikan perkumpulan kami perkumpulan yang senantiasa mendapat kasih sayang Allah, mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma, dan berpisah kita keluar kita dari tempat ini kecuali dosa kita sudah diampuni oleh Allah, kecuali kesalahan kita sudah dimaafkan oleh Allah, kecuali kita sudah diangkat derajatnya oleh Allah, kecuali doa kita sudah dikabul oleh Allah, kecuali segala kebaikan sudah diberikan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Perpisahan kita mendapatkan kebahagiaan dan bisa berjumpa kembali dalam keadaan sehat wal afiyah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Para ibu-ibu hadirat jamaah sekalian yang berbahagia, sekarang aksesoris ibu-ibu bertambah di musim corona, yaitu pakai masker. Alhamdulillahirabbil alamin. Suatu saat ada yang kena kepada negeri kita Indonesia, udah nggak apa-apa, nggak usah pakai masker, covidnya udah kabur. Tapi ada hal lain, bukan covid, kita diharuskan untuk pakai masker. Contohnya banyak asap di mana-mana, kita harus pakai masker. Secara syariat kita pakai masker banyak hikmahnya. Cuman kita nggak dari dulu kita pakai, kita banyak hikmahnya. Pertama, Allah udah kasih peringatan dalam Al-Quran. Kata Allah udah suruh kita, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asyila. Wahai orang-orang yang beriman, banyakin zikir kepada Allah,
Bertasbihlah kalian baik di waktu pagi maupun di waktu petang. Kita suruh banyak zikir, mulut kita kagak turutin tuh perintah Allah dalam Al-Quran. Kata Nabi dalam hadis, salamatul insan fi hifdzil lisan, selamatnya manusia ada ketika mereka mampu menjaga lidahnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam alaihi wa ala alihi wa ashabihi, dari mulai lahir beliau sudah 1494 tahun, kan hijrah usia 53 ditambah dengan sekarang 1441 ditambah 53, jadi 1494, kurang 6 tahun lagi ke 1500 tahun ya. Nabi udah ingetin nama kita, selamatnya manusia kalau pada mampu dia punya lidah dijaga, dipelihara. Quran gak digubris, hadis kagak diengehin, maka Allah datangkan corona. Gak ada dalil wajib pakai masker, gak ada dalil wajib hadis pakai masker, tapi kita taatnya lebih-lebih daripada ayat Quran, lebih-lebih daripada hadis. Banyak kan gitu. Maka saya kewajiban ngingetin doangan ini, mengingetin. Pertama ke diri saya, kepada ibu-ibu pakai masker bagus. Yang pertama hikmahnya dari debu, ya kan? Dari segala macam yang bau-bau kita kagak nyium, ngelewatin tai kucing kita kagak nyium, soalnya kita pakai masker. Yang kedua, Allah pelihara kita punya muka nggak terlalu banget kelihatan sama orang banyak yang bukan mahramnya ya Bu. Yang ketiganya kita pakai masker jadi males ngomong yang kurang faedah, kurang munafaat. Kan tadi saya bilang firman Allah nggak diengahin, hadis Nabi bodoh amat. Begitu corona datang taatnya luar biasa. Mungkin itu jalannya dari Allah. Suruh masker jadi nasihat buat kita, ya kan? Suruh nasihat kita kalau umpamanya ditutup pada ditutup. Saya yakin ibu-ibu ngomong ngap, saya nggak kuat kalau ngomong pakai masker segala macam, ya kan Bu? Ngap banget rasanya. Udah gitu nyium hawa sendiri kan kagak enak. Ya kan? Nyium hawa sendiri kan kagak enak ibu-ibu, tapi kan ada hikmahnya ya. Kita buri-burin apa-apa jadi wangi segala macam. Nah, kita ada hikmahnya. Tapi mesti saya wajib nih ngingetin, selipin di sini, wajib di hati kita, nggak boleh sedikitnya ada perasaan begini, itu masker bisa melihara kita dari si Covid, maka di situ jatuh syirik syogir, musyrik kecil. Tapi kalau kecil tiap hari kita pakai, tiap hari kita laksanain, jatuhnya jadi syirkul kabir, dosanya gede. Kalau kita meyakini itu masker, hand sanitizer dapat mencegah dari penyakit, dapat menghilangkan atau dapat menjaga dari penyakit Covid, maka itu jadi syirik. Hati-hati ya, hati-hati pakai adi tuh hikmahnya banyak tuh. Tapi di hati kita udah mulai banyak yang terkikis, banyak yang kurang yakin, yang akhirnya akhir zaman ini dosa yang menyeluruh kebanyakan adalah rusaknya tauhid, rusaknya taklid akidah. Dibaca mah dibaca, makanya pantesan mardotillah terus baca wa ba'du fa inna walhamdulillah qad radina billahi rabba. Kita baca rotib, kita yakin bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Tidak ada yang bisa membahayakan di langit dan di bumi dengan nama Allah. Sedangkan para orang tua sekarang anak yang pada pergi kagak diingetin doa berangkat, doa keluar rumah, doa bepergian. Bismillahi amantu billah tawakkaltu ala Allah. Tuh anak digerok-gerok dipanggil-panggil, kenapa? Lupa bawa masker sama hand sanitizer. Gitu jadinya. Jadi akhirnya amantu billah tawakkaltu ala Allah, dia lupa, emaknya lupa, anaknya lupa, cucunya lupa, gitu. Yang diingetin masker, hand sanitizer. Itu yang jadi bahayanya kerusakan akidah. Mudah-mudahan Allah pelihara kita dari kerusakan akidah. Kita pakai masker, hand sanitizer, diantaranya untuk syariat, ikhtiar syariat, tapi semua hakikatnya Allah yang menentukan. Jangan sampai ada sedikit pun, walau mithqala dzarrah, walaupun seberat biji sawi, walaupun sekecil itu, kita meyakini masker, hand sanitizer dapat menjaga kita dari Covid. Yang jaga tetap Allah. Kalau tuh masker jaga kita dari Covid, itu perawat yang 3 lapis pakai APD nggak bakal kena, tapi rupanya banyak yang kena, ya kan Bu?
pemerintahan masuk ke kantor sekarang yang lagi kena di pemerintahan ya kan Bu, itu mereka masuk disemprot, bukan cuman kita mah disemprot tangannya, bukan cuman diperiksa suhu tubuhnya, tapi mereka disemprot sampai ke baju-baju, sampai ke ban-ban mobil. Mobil lewat serot gitu kan, sampai halaman semprot lagi serot, orangnya keluar pintu serot. Ya kan Bu, masuk ke kantor belum cuci tangan, belum segala macam, waktunya Allah mau kasih akan kena. Wallahu a'lam dari mana dan mananya. Kita cuman wajib ikhtiar lahir pakai masker sama hand sanitizer. Ikhtiar batin doa setiap saat ratib, jangan ditinggal. Yakin kita sama Allah, minta dipelihara zahir dan batin kita. Habis zahir kita ikhtiar, batin kita ikhtiar, tawakkaltu 'ala Allah, perkuat iman. Ini amantu billah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Aku beriman kepada Allah, amantu billah, tawakkaltu 'ala Allah, aku berserah diri kepada Allah, la haula, tidak ada daya, wala quwwata, dan tidak ada kekuatan, illa billah, kecuali pertolongan Allah Al-Ali yang maha tinggi, Al-Azim yang maha agung. Insya Allah. Jangan ntar habis ngaji nggak pada pakai masker terus diomelin. Saya kagak ngata gitu, rekamannya jangan dipotong. Kalau dipotong jadi fitnah, ya kan? Saya di sini cuma ngingetin diri saya, ngingetin sahabat-sahabat di sini, jangan lepas kita, jangan rusak daripada tauhid kita, ngeri daripada hal yang nggak disengaja oleh kita lakukan, rupanya udah merusak syahadat kita. Na'udzubillahi min dzalik. Saat ini kita rasakan kebahagiaan yang menyelimuti keluarga besar Nanda Erika. Keluarganya bahagia, emaknya bahagia, bapaknya bahagia, saudaranya bahagia, temennya bahagia. Bahagia terpancar lewat wajah. Bahagia karena sebab syukur. Syukur balik kepada Allah. Siapa yang ngasih kebahagiaan? Allah. Siapa yang ngasih kenikmatan? Allah. Tuh di TV-TV, di YouTube ada pengantin udah rapih banget tapi mewek bae, nangis saja. Agak bahagia dia, entah wallahu a'lam asbabnya apa, tapi yang jelas hari ini kita saksikan khatmul Quran, pembacaan khatam Al-Quran. Belum jadi nganten udah sah, tapi udah jadi ngantennya Al-Quran, ya kan? Sebelum jadi ngantennya suami, jadi ngantennya Al-Quran, jadi ngantennya Allah dulu. Bagus tata tertib seperti ini, namanya mendahulukan hak Allah baru hak adami. Hak Allah kita jalankan, hak kita Allah akan berikan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hak Allah dulu, senangin Allah dan Rasulnya. Pembacaan khatmul Quran, kita baca seling-selingannya, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, memaha besarkan Allah. Artinya nggak bisa kita kumpul kayak begini kalau bukan diizinkan oleh Allah. Bukan sababiah syariat aja kita diizinin Pak RT, Pak RW, tapi hakikatnya kita diizinin oleh Allah. Kita kumpul bareng-bareng, ketemu silaturahim. Alhamdulillah, ngelihat ibu masih pada ada di alam dunia, bahagia rasanya. Kali gitu, nggak ketemu-temu berapa bulan. Ya, paling teman-teman kita ada yang pulang, ya kan? Tapi ini sebagian masih ada, sebagian besar masih ada di alam dunia. Alhamdulillah, kita ketemu, saling mendoakan. Yang sakit biar pada sehat, yang punya urusan biar dimudahin urusannya, yang pada pengen banget ngebesan biar ada calon mantunya lah. Pengen banget ngebesan, nggak ada calon mantu, repot juga urusannya, ya kan Bu? Ya kan, pengen ngebesan, pengen punya mantu biar ada bagian milik pada jodohnya. Amin. Ya, anaknya udah pada lulus biar pada dapat kerjaan yang bagus, yang baik, yang halal, yang maslahat. Kita duduk saling doa, mendoakan. Maka ini tempat menjadi majelis kulluh, majelis keseluruhan.
majelis silaturahim, majelis zikir, majelis doa, majelis introspeksi diri, ya kan? Majelis memperbaiki diri, majelis kita enak rasanya kita baca Yasin, baca khatmul Quran. Kata Nabi apabila dia diadakan dan dibacakan dan didoakan itu khatmul Quran, 60.000 malaikat datang. Coba tuh kalau mau bikin berkat buat 60.000. Ya, malaikat gak punya nafsu lapar, gak punya nafsu aus. 60.000 berapa dus tuh air mineral. Oh, malaikat tuh hitung tamu yang banyak. 60.000 malaikat duduk mendengarkan, menghadiri, yaitu menyaksikan dan mengaminkan doa khatmul Quran. Maka apa saja yang kita hajatkan Allah akan ijabah, sebab malaikat langsung yang mengaminkan doa ketika kita baca khatmul Quran, maupun sendiri maupun berjamaah. Pokoknya malaikat nggak gini, lihat dulu dah dia kayaknya masaknya apaan, kata malaikat baru datang, nggak gitu ya. Malaikat nggak gitu ya Bu. Jadi tuh malaikat 60.000 nih, kita sendiri belum masak belum apa, tapi membaca khatmul Quran, datang tuh malaikat 60.000. Apalagi ini kita kumpul rame-rame, al jama'atu rahmatun, berjamaah turun rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. 60.000 malaikat cuman kita kagak lihat ya Bu, itu mengaminkan dan menyaksikan. Tapi malaikat suka bingung akhir-akhir ini. Iya. Iya, malaikat bingung Bu akhir-akhir ini. Yang pertama bingung, Quran mah dibaca, yang ngobrol mah ngobrol. Betul Bu? Iya, malaikat makanya jadi bingung. Untung malaikat nggak puyeng. Kalau malaikat puyeng kesian juga ya, malahnya puyeng gak ada koyok buat malaikat kan. Alhamdulillah Bu, bersyukur yang datang yang di luar yang agak kelihatan ngantennya, tapi tadi udah disamperin mengantennya. Alhamdulillah. Yang kurang kedengeran suaranya, masa iya ilokan amat, saya aja tadi dari jalan udah denger. Ya kan Bu? Dengar semuanya sama, dapat barokah yang sama, dapat karomah yang sama, bi barakatil Qur'anil azim. Allah ridho, Allah senang, turun rahmat Allah. Senangin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baca apa? Sholawat. Wangi itu kuburan Nabi, wangi kuburan jami'il muslimin muslimat, mak-mak, bapak-bapak, kakek-kakek, nenek-nenek kita, guru-guru yang udah pada pulang ke rahmatullah, wangi semuanya berkah sholawat. Kenapa? Aqdirillahumma qabrahul karim bi'arfin syazim min salati wa taslim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Diri kita juga jadi wangi, dikenal sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bersolawat kepada Nabi, malaikat menyampaikan, apalagi ini hari Jumat. Hari Jumat orang yang bersolawat, Nabi langsung yang menjawab solawat dan salam dari umatnya tersebut. Alhamdulillah. Maka Nabi hadirkan kita mentengal. Nabi datang, kita tengal-tengal banget. Ada yang nyolek-nyolek temennya, dia kagak kuat itu napasnya ya. Ada yang nyolek-nyolek temen, ada yang ngobrol. Nabi lagi datang tuh, khusus Jumat. Malam Jumat, hari Jumat kita bersolawat, Nabi langsung datang menjawab langsung solawat dan salam yang dibacakan di hari Jumat. Alhamdulillah. Kalau hari-hari yang lain selain Jumat, Yaumus Sabat, Yaumul Ahad, Yaumul Isnin, Yaumul Thulatha, Yaumul Arbi'ah, Yaumul Khamis, malaikat yang nyampein. Malaikat datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah. Ini namanya Erika binti Bapak Safrudin menyampaikan sholawat dan salam kepadamu ya Rasulullah. Maka Nabi kenalin kita plus nama bapak kita.
Maka ketika kita bersolawat plus kita sedang berbakti kepada kedua orang tua kita, karena tanpa disadari maka pundi-pundi amal soleh, catatan amal soleh orang tua dicatat tambah oleh malaikat, sebab seorang anak sedang bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi besok-besok mah jadi kagak malas kita. Allahumma alaihi, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Orang lagi baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, yang lagi pada halangan, orang lagi pada baca Yasin, kita banyak baca sholawat lebih-lebih di hari Jumat. Di luar hari Jumat pun begitu, demikian. Makanya orang tuanya dapat rahmat kalau orang tua yang masih ada amalnya terus. Lah ini kalau umpamanya di kita dibagi bukunya masing-masing, perasaan kita kagak ngerjain ini ya. Amal apaan ini? Tambahannya sampai banget, sampai pada penuh. Rupanya itu adalah tambahan pahala dari sebab anaknya membaca sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Surga mah udah pasti bakal didapat asal Allah ridho. Tadi udah nyari keredoan Allah. Ridho Allah kalau nabinya senang, kekasihnya Allah itu Rasulullah, Rasulullahnya senang. Nah, tadi baca mau saja Fitriyanti. Al jannatu surga wa na'imuha, dan kenikmatan surga. Sa'dun kebahagiaan buat siapa? Liman yusalli, buat orang yang bersolawat, wa yusallim, dan memberikan rahmat, memintakan rahmat kepada Allah untuk Nabi Muhammad, wa barik alaih, dan keberkahan dimintakan untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Balasannya apa? Surga dan kenikmatannya. Amin ya Rabbal. Udah jelas Allah ridho, Nabi ridho, Hawa surga ada di sini. Ibu, Hawa surga Hawanya bagaimana sih? Bahagia. Orang saat, orang yang bahagia, orang yang bersolawat, orang yang dapat ridhonya Allah. Nabi senang, Allah kasih gambaran kebahagiaan surga. Kita lihat nganten rapi begini aja kita udah bahagia. Siapa yang kasih kebahagiaan? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di dalam surah An-Nisa ayat 1 kita disuruh tambah-tambah takwa kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqullaha alladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Wahai orang-orang yang beriman, takwalah kalian semuanya kepada Allah yang menciptakan kalian dari sebab satu, yaitu Nabi Adam alaihi salam. Kita juga tadiannya mas sendiri, punya suami, punya anak, ya kan? Setelah Allah ciptakan kita sendiri satu pribadi, atau kembali lagi kepada Nabiullah Adam alaihissalam sendirian di dalam surga yang begitu kenikmatannya dahsyat, tetap nggak jadi bahagia Nabiullah Adam karena nggak ada temennya, sendirian, makan enak sendirian, pakai baju mewah sendirian, buah-buahan sendirian, kelak-kelik sendirian, agak enak. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan Siti Hawa dan menikah dengan Siti Hawa yang maharnya berupa sholawat, padahal Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam belum dilahirkan oleh Ibunda Aminatuz Zuhriyah, akan tetapi penciptaan cikal bakal Nabi udah diciptakan oleh Allah. Bahkan sebelum Allah menciptakan para Nabi, belum menciptakan dunia di bumi beserta isinya, Allah terlebih dahulu menciptakan cahaya untuk Rasulullah dari cahayanya Allah. Dari cahayanya Allah. Makanya nggak ada yang bisa ngelihat Nabi dengan secara jelas. Tapi Allah Maha sayang kepada para penyusun daripada rawi. Allah Subhanahu wa Ta'ala kasih baginda Rasul untuk berjumpa terus supaya tahu bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang ganteng, yang Allah ciptakan kana nasi khalqan wa khuluqa, rupa pribadinya, bentuknya udah yang paling sempurna, akhlaknya lebih sempurna. Kalau di bahasa lain tak ada gading yang tak retak, itu tidak berlaku kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wa ala alihi washabihi, sebab beliau diciptakan khuliqa min nurihi qabla an yakhluqa Adam bi alfai'an. 2000 tahun sebelum diciptakan Nabi Adam alaihissalam, Allah menciptakan nur Rasulullah, sehingga Nabi Adam lihat di sekeliling surga Allah Muhammad, Allah Muhammad, Allah Muhammad.
Sehingga mas kawinnya pun kepada Siti Hawa nggak ada saksi, nggak ada wali, orang dia baru manusia berdua-dua. Kalau sekarang kita nikah harus ada pengantin laki, harus ada pengantin perempuan, harus ada wali dari pihak perempuan, harus ada saksi dari pihak laki perempuan, baru ada maharnya. Emang udah berame-rame. Tapi zaman Nabi Adam alaihissalam orangnya baru berdua, nggak ada wali, nggak ada saksi, tapi ada mahar sama pengantin. Maharnya apa? Solawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam wa ala alihi wa ashabihi. Dari sendiri wahidah. Wa khalaqa minha zawjaha. Kalian takut kepada Allah. Ingat siapa Allah? Allah yang menciptakan kalian dari satu, kemudian diberikan pasangan. Khalaq, menciptakan minha. Siti Hawa diciptakan dari Nabi Adam alaihissalam. Zaujaha, pasangannya. Terus wabasa minhuma, dan mengutus setelah Rika nikah dengan suami. Kemudian Allah utus wabasa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Allah kasih keturunan laki-laki, Allah kasih keturunan perempuan. Nabiullah Adam alaihissalam Allah kasih keturunan berapa? 40 kembar, satunya yang kembar. Kan banyak tuh. Akhirnya jadi kita tahu nih dari anak Nabi Adam yang mana nih kita modelnya begini. Alhamdulillah masih kebagian hidung, masih kebagian mata. Pokoknya masih kebagian, namanya keboncrot ya. Terakhir umat Nabi Muhammad SAW nih kita wajib syukur dan tambah takwa kepada Allah. Wattaqullah. Allah tuh yang kata. Dan takwalah kalian kepada Allah. Suami bertakwa, istri bertakwa. Takwa kepada Allah, imtisalu awamirillah wajtinabu nawahi. Laksanakan perintah Allah, tinggalkan larangannya. Suami punya kewajiban, juga punya hak. Istri punya kewajiban, juga punya hak. Orang tua punya kewajiban, juga punya hak. Dahulukan kewajiban kita, baru terima hak kita. Istri kewajiban taat kepada suami. Kalau harta yang terbesar adalah istri yang solehah, wanita yang solehah. Ad-dunya mata, kata Nabi. Hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dunia ini perhiasan. Wa khairu mata'iha al-mar'atun solehah. Sebaik-baiknya perhiasan adalah perempuan yang solehah. Jarang kadang kayak intan berlian perempuan yang solehah. Kalau yang namanya solehah memerapag banyak. Yang solehah sifatnya, walaupun namanya tukiem tapi solehah. Ya kan namanya tukiem, nggak ada Siti solehah tukiem, enggak. Namanya mah tukiem, ibu tuh apa namanya, ibu Hindun, tapi perilakunya solehah. Kalau yang namanya solehah perilakunya nggak solehah, itu bukan yang termasuk perhiasan dunia. Emang kayak gimana perempuan solehah itu sih kategorinya? Idza ro'aska sarrotka, kata Nabi, kategori perempuan solehah itu khususnya suami melihatmu akan bahagia. Idza ro'aska sarrotka wa idza amartaka ata'atka. Yang kedua, kalau kau perintah ia menuruti selama perintahnya tersebut tidak keluar daripada hukum-hukum Allah, hukum-hukum syariat agama Islam. Yang ketiga, itu si wanita yang solihah itu cirinya adalah orang yang memelihara daripada amanah suami ketika suami enggak ada. Suami enggak ada, istri bisa jaga diri, jaga kehormatan suami, bukan ngumbar sana ngumbar sini ngejelekin suami. Kalaupun suami kita ada keburukannya, enggak bedanya dengan kita. Maka kata Allah, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Maka kalian laki-laki adalah pakaian untuk wanita. Kalau pakaian untuk wanita, penutup, tutupin. Ada banyak kurangnya dari istrimu, tutupin. Bukan dikasih tahuin ke teman-teman, ke orang lain, ke saudara-saudara. Begitu pula istri.
Wa antum libasul lahun, kalianlah laki-laki pakaian untuk perempuan, wahai perempuan kalian pakaian untuk laki-laki. Saling menutupi. Ini kan pakaian nutupin lipetan kita, ya kan Bu? Nutupin lagi apa segala macam, kita lagi biang keringet merah-merah gak kelihatan. Sebab apa? Nutupin pakaian, belum lagi apa segala macam ada aja yang ada di dalam tubuh kita ketutup lewat apa? Pakaian. Hendaknya suami istri demikian, tutupin istri pakaian suami, suami merupakan pakaian untuk istri, maka saling menutupi keburukan, saling menjaga, justru saling menyempurnakan dalam kebaikan. Itulah yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Insya Allah. واتقوا الذي تساءلون به والأرحام. Kalau kita menikah adalah kata Allah menyambung silaturrahim. Mertua itu orang tua kita, adik ipar itu adik kita, kakak ipar itu kakak kita. Bahasa ipar, bahasa menantu, bahasa mertua itu bahasa orang sini, orang Jakarta. Tetap dalam hukum ya dia orang tua, ya dia adik, ya dia kakak. Maka kewajibannya sama taatnya kepada orang tua kandung, kepada orang tua yang menikahkan kita, yaitu mertua kita, kepada orang tua yang mendewasakan ilmu kita, yaitu guru-guru kita. Haknya sama, kewajiban kita taatnya sama. Nggak pakai peribahasa, mertua datang lagi dah. Nggak pakai peribahasa, no malu no sono no. Nggak pakai kita peribahasa, ada ipar ribet-ribetin doang. Ada ya ada. Nggak bedanya kita diribetin sama adek kita. Rumah berantakan, ponakan pada datang, ceremot semuanya kaca. Kita redo banget. Begitu pula keluarga dari suami kita, sama suami kita pun demikian kepada kita. Maka bukan cuma menikah suami istri, menikah dua keluarga. Kalau yang bocah sekarang mikirnya cuma dia bahagia berdua-dua, pasti nggak bahagia. Karena orang rumah tangga bukan menikah dua insan, tapi menikah dengan dua keluarga yang berbeda. Yang belah sini orang Betawi, yang kita nikah sebelah sono orang Jawa Barat. Beda kan tata cara kebiasaannya. Orang Betawi apa-apa dibiasanya belum nikah komplit udah perabotan rumahnya, rumah kamarnya, ya kan? Pas lempengan kita dapat jodoh orang Jawa Barat lah, dia di sono kagak rupanya. Ntar aja dikasih mentahnya, beli sendiri. Loh kita bingung, kak ini udah deket loh dianterin kasur sama Dipa nama tempat meja rias ya. Iya, mau besan baru, belum ada komunikasi, akhirnya udah suuzon, tuh nganten di dedes, baik. Ini ngapain kagak dianterin? Gitu ya. Rupanya udah sekalian kemarin dianterin 200 juta sekalian isinya. Ini mah kita masih ngarepin baik mana dia. Iya. Banyak. Amin. Nah iya, rupanya emang isi-isi kamarnya. Ya Allah Bu, saya emang ngelihat pernikahan anak-anak guru saya jauh banget sama kita di sini. Nggak ada yang bawain duit di bawah 100, di atas 100 minimalnya bawain duit 150, emasnya mas kawinnya 150 gram. Kayak begitu tuh menghargai Islam yang ngajarin sebenarnya begitu, menghargai seorang perempuan. Karena begitu besok saya terima nikah dan kawinnya, diserahkan tuh semuanya ke suaminya, kewajibannya. Oh udah, dia mah kewajiban utama suaminya, orang tua kedua dari suaminya. Surganya istri ada pada suami. Sayyidatina Fatimah Az-Zahra bilang sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Sayyidi ya Habibi ya Qurrata Aini. Sayyidatina Fatimah kalau panggil ayahnya begitu, lebih-lebih dari pacar. Wahai kekasihku, wahai belahan jiwaku, wahai permata hatiku. Masya Allah. Karena satu waktu aku bercanda, sedangkan Sayyidina Ali suamiku rupanya tersinggung. Bagaimana hukuman untukku?
Apa kata Rasulullah SAW? Wahai Fatimah, tahukah engkau ridho suamimu menjadi ridhonya Allah? Engkau harus minta maaf kepada suamimu, Sayyidina Ali. Maka walaupun bercanda, jangan sampai bikin suami tersinggung. Ini bini kan songong-songong aja bang, tuh bang bercanda doang, baperan aman sih. Jadi orang laki. Padahal serius dia. Sandar sindir, sandar sindir, sandar sindir. Pas lakunya dia main cembut. Ingat hadis. Siapa istri yang bermuka masam, cemberut atau tidak mengenakan suami, hatta tardo ba'luha, sampai suami itu ridho, Allah melaknat itu istri. Semua yang disinari matahari melaknat istri yang gak dapat ridho suami. Kita bercanda, dia cemberut, dia kesel, dia kesinggung, Bu, sampai suami kita ridho, baru laknat Allah dicabut. Ngeri banget gak? Ngeri. Tapi pahala perempuan mah gede banget, Bu. Itu pahala nyuciin baju suami, suami senang, yuk masakin masakan untuk suami, suami bahagia. Itu pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan pahala 1000 orang yang mati syahid. Masya Allah, gede pahalanya, tapi gede juga dosanya. Hati-hati. Jadi kayak impas. Kalau kita ngelaksanain yang taatnya mulu, nggak yang dosanya nggak impas, banyak bonus malahan. Maka perempuan idza sholatil mar'atu khamsaha, kalau wanita itu sholat 5 waktu tepat pada waktunya, wa shamat sahroha, puasa Ramadan bener pakai ilmu, makanya duduk di majelis taklim dari kantor habis nikah ngaji terusin. Sebelum nikah kan udah ngaji, nah udah habis nikah mah lebih luas lagi, lebih meluas lagi nih. Kenal ini ibu-ibu ya kan, duduknya di majelis taklim di taman sorga. Majelis taklim itu raudhah min riyadil jannah. Iya, kita tanya yang kita nggak tahu. Kita punya guru tuh, alhamdulillah. Kita tanya fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau kita nggak paham head berapa lama, paling lamanya 15 hari. Lah pengantin baru kan ngebet kalau umpamanya. Lah head mulu udah 20 hari masih ngebet, masih head aja. Kenapa? Karena istri nggak paham batasan paling lama waktu head. Paling lama waktu head berapa hari, Bu? Di pengantin lama apa? Paling lama menurut ilmu fikih Imam Syafi'i 15 hari itu paling lamanya. Makanya suami kalau ngerti hukum fikih nggak bakal dikibulin sama bini. Bini ngomong asih, ngajak-ngajak dipakai tebel banget, dicolek tebel, colek tebel nggak jadi-jadi. Padahal udah nggak kayak gini, bohong, dosa. Bagaimana kalau darah keluar setelah 15 hari? Namanya istihadah. Ibu, namanya istihadah. Tapi tetap kalau bisa mah jangan berhubungan suami istri, sebab ada darah masih yang jadi sebabiah. Makanya ada lampu merah, ada lampu kuning, ada lampu hijau. Lampu kuning tuh sedikit lagi mau halangan atau setelah halangan di dalam rahim seorang perempuan suka masih ada darah. Kalau dipakai hubungan suami istri, itu yang jadi sebabiah ada penyakit buat anak. Kenapa sebabiah? Kan darah itu ada bakterinya. Makanya tuh anak ada macam-macam tuh sifatnya. Ada apalagi lampu merah diterjang juga, wah lebih bahaya lagi. Itu akan jadi sebabiah lemah akal. Itu jadi idiot kalau bahasa sininya. Tuh jadi sebabiah karena orang tuanya lampu merah diterjang. Lampu kuning aja nggak boleh, apalagi lampu hijau boleh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa ata'at zaujaha, seorang istri harus taat kepada suami selama perintah tersebut tidak keluar daripada syariat agama. Contoh begini, kita lagi di mobil, kata suami di perjalanan, kata kita minta ya sholat ya, kata suami udah kagak usah sholat dulu, gampang ntar gue di rumah bisa sembahyang gitu umpamanya. Padahal masjid berjejer, rest area kita lewatin tuh. Terus suami kita kata suami kita udah pokoknya jangan pakai sholat di sini ya. Ini ayah cuma mau pipis doangan. Kita tetap sholat, nggak jadi dosa. Karena sholat perintah Allah. Ini masih muda, rambutnya udah jangan pakai dikerudungin, atau pakai kerudungan yang biar kelihatan seksi, dadanya kelihatan, badannya kelihatan. Kita tetap pakai gamis, pakai kerudung yang nutup kita punya dada. Kita nggak nurut kan laki kita, nggak dosa. Itu perintah Allah. Yang nurut perintah Allah selama
selama perintahnya tidak keluar dari syariat agama Allah, turutin. Suruh makan yang benar, nggak keluar syariat kan? Makan yang benar, makan yang banyak, jadi istri harus gemuk. Kalau istri gemuk berarti bahagia. Istri harus lebih bahagia daripada di rumah emaknya. Suami harus punya begitu, harus punya prinsip, istri saya harus lebih bahagia daripada di rumah emaknya. Kita juga nih yang jadi mertua harus gitu, mantu kita nih harus lebih bahagia daripada rumah emaknya. Kan jadinya baik waktu mertua, sayang banget, ya kan, akur banget, ya kan Bu? Akhirnya gemuk tuh anak. Ya kan beda banget. Dan ntar coba deh lihat, dan ntar 2 tahun kemudian. Contohnya ini nih kita nih, 30 tahun kemudian, wow, Masya Allah, berkah, alhamdulillah. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Bertakwalah kepada Allah dan mintakanlah kalian kepada Allah untuk senantiasa menyambung silaturahim. Perempuan mata di sholat tepat waktu, kemudian 5 waktu, kemudian puasa Ramadan, taat sama suami, jaga dia punya kemaluan, dia punya rahasia. Wa ahsanat farjaha qila laha adkhuli fi ayyi abwabil jannati syi'ti, masuklah engkau ke dalam surga lewat pintu yang mana engkau kehendaki. Gampang masuk surga kalau benar, ya kan Bu? Kalau benar nih kan blinger mulu. Insyaallah kita mangga Allah istiqomahkan dalam kebaikan kan. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha ala kulli syai'in raqiba. Sesungguhnya Allah atas segala sesuatu maha dekat. Minta kepada Allah. Doa pengantin itu bukan buat pengantin baru, pengantin lama juga sama. Allahumma alif bainana kama alafta baina Nabi Adam wa Siti Hawa. Ya Allah, kumpulkanlah kami, berikanlah kami cinta, kelembutan, kasih sayang sebagaimana kau berikan kepada Nabi Adam dan Siti Hawa, sebagaimana kau berikan kepada Nabi Yusuf kepada Siti Zulaikha, sebagaimana kau berikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Siti Sarah, sebagaimana kau berikan kepada Nabi Musa dan Siti Safura, sebagaimana kau berikan cintanya Sayyidina Ali kepada Sayyidatina Fatimah Zahra, sebagaimana cintanya baginda Rasulullah dengan Sayyidatina Khadijah Al-Kubra. Mudah-mudahan kita panjang umur, berkah panjang jodoh, selamat dunia akhirat, dan kita mohon kepada Allah anak keturunan kita jadi orang yang soleh dan solehah, dapat pendamping yang soleh dan solehah, keturunan dzurriyyah thayyibah hasanah mubarakah. Bitilkan niyah ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin solehah ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam bil qabulil Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين رب اغفر لنا وارحمنا ولوالدينا Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf lahir batin bila itu